Shalom. Isapa hanami haganupan hita salinari. Shalom. Selamat hari Minggu mahubata haganupan. Bapa, inang sonai homani ombahan nami haganupan nama posok. Selamat beribadah mahubata haganupan. Tarpuji ma Tuhan, naman ramot kon hita janah naman bere hajor giton batta. Pakon malas niuhur, mambayan boy hita martupu bani panorangon, ay manalaho mamuji. Pakon pasangap kon Tuhan in, marhite ibadah mingguta bani panorangon. Selamat beribadah ma ihatahon hanami, hubani hasoman nami, naman dihuti ibadah on secara live streaming. Ijabe nasiam marianan. Bani sadarion ibahendo pertukaran namangidangi aima parambilan para genda pakon si boban doding sa resort Polonia dalam rangka menyambut olop-olop resort tahun 2024 janah namangidangi hun kuria GKPS Tanjung Rojodo mangidangi ikuria on bani panorangon. Minggu ta sadarion aima minggu pa 15 do Trinitatis. Topik minggu ta Tuhan Yesus mambaen dear haganup. Dear Bapa inang hita haganupan. Pahima ipu kahita ibadah ta. Ase marsaat tedumah hita marhite na martonggo hita ibagas uhur tabe. Laho mangontang tondoy na pasing ase ibadah taon boy mardalan ibagas natorsa saat teduh mulai. Amen. Iontang hanami hagadumpan kuria ase jongjong sanggah mandoding singer barisan prosesi memasuki ruangan ibadah. Ibagas gorani na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amin. Halak na martenger ni uhur bani Jehovah, songon dolok siondo,
lang dugur, rosi sadokah ni do totap. Jerusalem dolok dona manggotisi, sonai ma Jehovah manginggoti bangsani, sonari rosi sadokah ni dokahni. Tukot harajaon ni halak parjahat, seng totap ai iatas tano, parbagian ni halak parpitor, ase ulang idur durhon halak parpitor, tangan ni bani hagedukon. Bahen hama nama dear ale Jehovah, bani halak parbujur, bani halak paruhur nabulus. Tapi halak namar balik hubani dalan nageduk, sai iboiskon Jahuba manamin, rapakon halak parjahat, damai ma bani Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata Bapa, paridop ni uhur hubanami. Terima kasih mabamu, halani ibere hamdo anakmu nasasadain, paluahkon hanami, humbani gumgoman ni dosa, pakon hamatean. Ipindo hanami hubamu, sondangkon hama bohimu hubanami, marhitei hatamu, ase margogoh, janah monang hanami mando pakon, hasusahan pakon hasosakan. Paruhuri hama hanami, marhitei hontonduimu, ase dihut hanami parsimada, bani hagoluhan nasadokah ni dokahni. Jana pujion nami maham, marhitei parsombahon nami on. Ibagas kuasa ni Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul ma kuria mandoding hita. ganupari doin, rosi tahun hutaun, si holdo doding konon tagoran ni naibata, halani iya do harta namar harga, bani goluh taon. Halani ay, dear, mandoding mahita puji hita Tuhanta, marhite doding ta haleluya nomor 404, ayat sada pakon ayat 2, ganup ari doin. Ganupari doi, rosi tahun huta, si holdo hudorin kon boranu. Oh Tuhan, hai bata sai humuji doa, malai hagaru bayamu. Amarana harga, polti kujolomin, kumbali nahinan, hamdotong hai bataki, monani nadean, rosi sadokani, panondang lalihan, banyaru nagolabi. Hatamudo Tuhan, hupindahi nuan, bahen sulubay pardalanan ki, bitaham hasay, namang boto ijin, aha, nahu porluhon Tuhan, doding kon hita ayat 2. Hatamudo Tuhan, hupindahi nuan, bahen sulubay pardalanan ki, bitaham hasay, namang boto ijin, aha, nahu porluhon Tuhan. Amata na harga, polti kujolomin, kumbali
Liap mahita jongjong. Martonggo mahita, sopot kon hita ma dosa tahu bani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata, paridop ni uhur nama nongtong rosi sadokah ni dokah ni. Iparhatongon hanami dosi layak-layak mudo, horjan nami si ganop ari. Jana ipindo uhur mudo, ase ihur jaon hanami in, romban hubani harusu ni uhurmu, apagabe hasangapon ni goranmu. Marhitehon ni hatamu, gabe takas iboto hanami, nahotop dolang ihor jaon hanami, songon napatut hubamu. Jana lang totap bahen hasangapon ni goranmu, gati pitah bahen harusu pakon haporluan nami sandiri. Iparhatongan hanami dohoma, buei ope hawazipan nami, nalape idalan kon hanami itongah-tongah ni kuriamu. Langsai tong idingat hanami manonggohon kuriamu, parhorjani pakon pararatni harajaonmu. Agido pak keluarga, masyarakat pakon negara nami pe, buei ope tanggung jawab nami, nalape idalan kon hanami. Onpe namangelek mahanami hubamu, halani Tuhan paridop ni uhur, cenah pardear layak doham. Sai mai dop ma uhurmu benami, marpangulaki ma uhurmu mangidahanam. Sa saphama dosa nami, ase parsimadahan nami bani haluahon, pakon hatuahon, apa hagoluhan rosi sadokah ni dokah ni. Ipindohan nami on hubamu, ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus, Tuhan jana si hopkop hanami. Amin. Tangar anjaha porsai hitama, hata ni naibata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Anggo isopot kon hita dosata, hatengiran ni uhur, anjaha bonar do ia manasap dosata, apa pabursi hita humbani haganup hage dukon. Ibagas holong ni naibata, doma isasap haganup dosata. Halani ai, pataridah kon hitama, tanda-tanda ni pargoluhan na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabo. Amin. Hundul ma kuria mandoring hita. Doma ijalo hita hasasapan ni dosa na humbani Tuhan naibata, marhitoy holong pakon idop ni uhur ni tumang. Patut mahita marmalas ni uhur, halani doma isasap dosata, marhite darohni nadurus igol gata. Lahu pataridah kon malas niuhur taai, mandoding mahita humbani haleluya nomor 150 sada ayat sada tolu pakon ayat walu dongdo bah tubuh dearin. Yesus Tuhan batu
Hulat jana torus dodingkon hita ayat wan. Riap mahita jongjong. Saksion hitama hapor saya wantain. Songon nas sinaksihon neganup halak napor saya bani sap tanah on. Au por saya bani nai bata bapa. Par guguh naso tarimbang. Nama nopal langit pakon tanah on. Au persaya bani Yesus Kristus, anak ni naibata nasasadain, Indo Tuhanta, na tinubukon ni si Maria sanggah nape haliaban, marhite tondui na pasing, nama naron na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, i parsilangkon, matei anjaha itanom, turun hunagori toru, mulak manggolu humbani namatei, bani ari patoluhon. Naik ke surga, anja hundul isyamu ni nai bata bapa, par gogoh nasu tarimbang in. Hunjai ma ia mulak magira, laho manguhumi halak na manggolu, pakon nadop mate. Au persaya bani tondui na pasing, bani kuria persadaan nama pasing in, persaoran ni sagala nama pasing in, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhoon ni akula, pakon bani hagoluhan nasadokah ni dokah ni. Amin. Hundulma kuria masukkan ta acara khusus. Sonari masuk mahita hubani acara khusus. Na parlobe aima mandodingkon kor kanon olok-olok tahun 2024 namar judul Marmalas ni Uhur. Na paduahon aima persembahan pujian vokal grup humbani nama poso kuriaon. Dopko siai lanjutkan kor humbani seksi inang kuriaon. Dopko siai ting-ting bani kuriaon sekaligus tonggo pangapition. Sonari masuk mahita hubani kor kanon olok-olok. Ya, terima kasih. Torihita lube kertas nang loma ibagi bata. Na perlobe holi dodingkon hita riap sahali. Siapai baru bagi hita bagi opat. Na perlobe holi kapi kiri nami paling kiri baru paduahon patoluhon opaton pemuda pakon kuriana sabola kanan nami. Dodingkon hita mak. Singer holi man dodingkon na perlobe. Slide-nya bang tolong. Riap mahita jongjong. Marmalas ni uhitaon, ganun kuria di Tuhani. Say sisir mahitaon tonggo, pasang kon harus suri. Apa bani hasito bani
Apa bagi hasil kau beri?
Shalom mau batah ganupan. Selamat hari Minggu. Terpuji ma Tuhan, diberi ope panorang hubata, riap kita sahur bani panarongon, berkebaktian bani hasoman nami. Namun mungkin ono peongga merkebaktian ikuria GKP padang bulan atau padong nasiam na ono peongga yon tengah nami asal boy jongjong nasiam di tempat masing-masing. Adong? Ya, diar lang adong tene. Terima kasih. Ilanjutkan kita bani ting-ting kuria. Na perlobe pimpinan majelis pakon kuriain maka tahun selamat ulang tahun mau bani nasiam. Anggota Korea nomor ulang tahun buka Mai tanggal 2 dan subani tanggal 8 September. Tanggal 3 September aima inang bas kita barus alias Kapurba Reza Ivana Turnip pakon Eklesi Dakeira Damanik. Nomor ulang tahun bani tanggal 4 September inang Shirley Saur Siombing, Renata Septina Damanik pakon Hans Yosia Simarmata. Nomor ulang tahun tanggal 6 September, Fioneta Diarni Sumbayak. Nomor ulang tahun tanggal 7 September, Bapak Pendeta Jairen Sunsaragi, Pakon Inang Situa Friska Irnawati Purba. Ya Tuhan Hanami, panjang umur, sehat-sehat, hidup berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan. Untuk nomor tugas bani Minggu 15 September, boidah kita bani Kortas Ting-Ting. Asih bani nomor tugas boima persiapkan diri ini jana koordinator bani panorang Minggu 15 September ama inang situa Jerni Purba. Bani halaman 2 pertemuan Jumat tanggal 20 September bani Kortas Ting-Ting sektor 2 kosong OP Parambilan Pakon Paregenda. Tuan rumah sektor Bethlehem keluarga Nyonya Rasmidin. Parambilan Situa Sudirman Girsang, Paragenda calon Situa Jan Harapan Purba. Namangihut. Bani hari Kamis tanggal 12 September siluk salose sermon ben hitado rapat majelis AMA masapkon pasal evaluasi marpordemuan mai hubani calon Situa pakon calon Samas. Ase hubata Agrup majelis, asih rohma bani sermon, sonai homai bani rapat majelison. Namangihut untuk kebaktian penyegaran iman, KPI Saresot Polonia Yadongkon Hita bani hari Jumat 10 September, permasuk pukul 10 siawib, Mariana ni Gerejaon. Asih rohma hita ganupan, KPION dalam rangka menyambut olop-olop Resort Polonia. Ipukah pukul 10 siawib. Namangihut ting-ting paduahon siol marhajabuan nyombah ni Kuryata Dwina Gita Natalia Damanik. Nyombah ni keluarga Situa Manahan Inang Deliana Saragi kon sektor 2. Pakon tunangani Burton Sinaga nyombah ni keluarga Amanda Manik Inang Rotua Buru Manik. Hun Kuria HKPP Pontianak. Ipasu-pasu bani Senin 16 September I HKPP Pontianak Kalimantan Barat. Sadarion hubatah ganupan yanungkon hitado pangapon Kuria. Hubani keluarga Bapak Gustav Purba. Sektor 4 permasuk siluk keluar minggu. Alamat Jalan Perbatasan, Karya Perbatasan nomor 3 Pangkalan Masyur. Ase Romah Hitaganup secara khusus utusan seksi-seksi tupuan sonai homa diakone sosial. Namangihut ipasingat hanami sehubata halani dohorma orang ta mengadongkon pesta olop-olop Saresot Polonia. Atau padong ope hitan nalape membayar halupaon ate na nalikan boima isi torhon
Tok Riap, Olop-olop, hubani bendahara sektor, atape langsung hubani bendahara kuria. Anggota tangga bagal 150.000, tangga etek 75.000. Tambahan ting-ting Minggu naroh Manggalang Hulobe dohita aima peruntukan untuk manupaki dana Pesparawi seksi Bapa Saresot Sidion lau Pesparawi na yadongkon i siantar ase pasir sirhitama kalanganta Minggu naroh Manggalang Hulobe untuk ting-ting perduitan bayu tonggor hita bani kertas ting-ting atau padong na koreksi salah ketik pakun nalegan boy hubungi langsung PMJ atau P bendahara kuria ya ton hanami homa hubata haganupan jatuh itu pa hubani hita naduk marbagal nihur memberi persembahan bulanan kewajiban nalegan lambin ipasu-pasu Tuhan mahita haganupan Naima ting-ting bata sadarion, terpuji ma Tuhan, martonggo mahita. Terpuji maham Tuhan nami namara bangsa ni gori atas. Malas tumanguhur nami, bani pakasomanionmu, ibaga sa minggon doma beraktivitas hanami Tuhan doma ihasaw maniham hanami bani haganupan kegiatan nami jana bani sadarion ibereham ope hasehaton haringga saw nihur huben nami haganupan boy hanami marsaor mamuji ham pakon nasihol manangar hatamu tokinari Tuhan. Bapa nai surga, martarima kasih doa nami hubamu terlebih hubani anggota Koreamu nai bereham penambahan umur hubani sedia Tuhan ibaga saminggon. Bapa nai surga yondoskon hanami sidia hubamu Tuhan. Andohar ibagas na martambah umur sedia Tuhan martambah ma haporosyan sedia hubamu. Malahas uhurni sedia hubamu Tuhan. Bani haraganupan sura-sura ni sedia hama huma Tuhan na campur tangan. Mengurupi sedia atau pahape nagabe sura-sura ni sedia bani pertambahan umur sedia Tuhan. Martonggo hanami hubamu hama tongtong memberi kesehatan hubani sedia bani aktivitas ini sedia kegiatan sedia Tuhan hama tongtong mempergogoi sedia Bapa nami nai surga martonggo doa nami humani hubamu bani orang tua nami lansia ibagas hagelai kau nakulani sedia Tuhan manatap maham asehamma natongtong maperdiyate sedia Bapa. Harapan nami haganupan kuriamu gegepes padang bulan. Margugah ma orang tua namion, marhapar sayon ma orang tua namion ibagas hagelekon secara fisik sedia Tuhan. Atapa doang sedia ibagas na hurang sehat. Yunduskon hanami hubamu terlebih orang tua lami lansia na langbui roh merminggu halani keterbatasan fisik Tuhan. Hama tontong na mga opo sedia. Persayahan nami Tuhan, holan hamdo pengajaman nami bani haganupan AHP menjadi kondisi nami Tuhan secara khusus mai hubani orang tua nami na lansia. Bapa nai surga, martonggo nami hubamu Tuhan, hubani kuriamu, nadoma
memberi bagal niuhur, na duma memberi persembahan bulanan, pakan kewajiban naligani bagas samingguan Tuhan. Yang duskon hanami sedia ubamu Tuhan, hamma nama masuk-masuk pekerjaan sedia Tuhan. Asih tambah ma pasu-pasumu hubani sedia Tuhan, tambah ma humani ringgas niur sedia, memberi ubamu Tuhan. Bapa, sunai huma hubani kegiatan-kegiatan kuriamu ibagas saminggon. Sermon, rapat majelis, kegiatan seksi-seksi, pakon kebaktian penyegaran iman dalam rangka olok-olok petuhan hari Jumaton yunduskon hanami hubamu hamma nampo perguhui haganupan panitia sonai hubani namar tugas bani KPI on Tuhan. Terlebih hubani perambilan pasuham sedia Tuhan ibagas persiapan demi persiapan ase diar haganupan KPI on perdalan bagas diar Tuhan. Janah mertonggo nami hubani haganup kuriamu ase boy maringgas niuhur roh bani mandihuti KPI on Tuhan. Bapa nami di surga, mertonggo doha nami hubani bamu, bani rencana Bible Camp, retreat nyombah nami sekolah minggu, tanggal 14 dasu bani 16 Tuhan, isu kakam makmur. Hama tong homani campur tangan marhorja bagas saganupan guru-guru sekolah minggu nama kubaskon retiriton Tuhan. Sonai humani hubani nyombah nami naman dihuti Babel komam Tuhan. Asih haganupan ibagas nasihat, ibagas namalas nyuhur. Jure haganupan nadumma yosehon, rencanahon, merdalan ibagas nadiar Tuhan. Pasu-pasuham humani cuaca, peralatan, transportasi pakon haganupan Tuhan. Asih bui diar merdalan haganupan. Bapa nami di surga, tokinari siluk keluar minggu ya dong kono nami dohoma pangapohon. Hubani keluarga Bapak Gustaf Purba, ija piga-piga hari na lewat, ibagas duka cita sedia Tuhan, domai di loham inang, i rumah sedia. Asih inpe Tuhan, kehadiran nami, paron nami, kuriamu, ibagas nama beri apoh-apoh pe, boy gabedalan hubani sedia, margogoh bani kondision Tuhan. Bapa, tokinari siol matangor nami hatamu, ne padas ni hasoman nami juak-juakmu, hun ge kapes Tanjung Rejo, na magidangi bani sadarion. Pasu-pasuham mana padaskon hatamu, sonai hanami na menangar hatamu Tuhan. Harapan nami, boy jaluhan nami hatamuin, kabe buhal nami, bagasan nami mendalani guluh nami hari-hari. Ono matonggo nami Tuhan, yang doskona nami, bagas gurani anakmu, Yesus Kristus sipaguluh nami. Amin. Tongon, gok halongangan do gano pambayanan ni Tuhan bani guluh taon. Marhite holong ni uhurni, itobus do hita humbani pardo saunta. Iparoro do tong guluh ta, das bay ujung ni. Nalahoman jalo hata ni nebata hita, ay ma nagabe gugoh pakon rigapan bani guluh ta, dear mandoding hita humbani haleluya nomor 352 ayat sada dasubani ayat 2 ay halongangan do HP.
persaya autongon. Janah gogohon ni hatanin pasonang uhurhon. Dodingkon kita ayat 2. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa Engkaulah yang Maha Kuasa. Engkaulah yang memiliki kuasa yang melampaui segala sesuatu. Bahkan kalau kami bisa berdiri di tempat ini bersama-sama dengan umat Tuhan adalah karena pekerjaan Tuhan yang telah Engkau lakukan dan Engkau nyatakan di tengah-tengah dalam sejarah dunia di dalam Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Dan melalui itulah Tuhan terus menyatakan dan mengenalkan dirimu kepada kami. Sampai akhirnya kabar baik Injil itu tiba di tanah Simalungun lebih daripada 120 tahun yang lalu. Dan kami bersyukur kepada Tuhan kalau pada ibadah hari ini ke dalam rangka pesta olop-olop jemaat, Tuhan mengingatkan kami kembali kepada kuasa Tuhan. Karena itu kami berdoa kepada Tuhan kiranya Engkau terus menolong kami. Baik kami yang sudah lama menjadi Kristen maupun kami yang masih baru menjadi Kristen. Biarlah semua hati dan iman kami terus dibentuk sehingga kami semua betul-betul menjadikan Kristus, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan sebentar kami akan membaca firman-Mu, kiranya Tuhan yang menolong kami supaya kami bisa memahami kebenaran Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang berbicara, berkatilah juga kami umat-Mu yang mendengarkan. Supaya baik kami yang berbicara maupun kami yang mendengarkan sama-sama diarahkan kembali dan kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, biarlah Tuhan yang memberkati dan mengurapi waktu pemberitaan firman ini. Amin. Bapak Inang, sonai homaha soma nama poso, ibu kahita bibelta bani Markus bindu pitu, ayat 24 das hubani ayat 37. Markus bindu pitu ayat 24 das hubani ayat 37. Asediar ni urnami margati hita membaca ya hanami membaca mulai ayat 24, nasia membaca ayat 25 da sonai homa balos-balosan hita das hubani ayat 37. Ipokahanami ayat 24 Markus bindu pitu. Dop ai bikat ma ia hunjai lahu nagori tirus masuk ma ia hubagas sada rumah ni nuhur ni ase ulang adung na membutuh ai tapi seng tarponopkon. Ia naburu ai parbegu do bangsa Siro Fenisia. Jadi ipangindo mahubani asa iusir setan ai humbani buru ni ai. Jadi marbalos ma iya nini mahubani tongon do ai Tuhan. Tapi ipangan bali yang na ituruh ni meja do rimah-rimah ni dakdanak.
laho matongon ia jadi jupasi maburuni ai modom-modom ipodoman anjah setan ai doma luar. Jadi adong ma na memboban hubani sada halak na nengel anjah longah. Anjah ipindo ma hubani ase itape hon tangan ni hujai. Lanjar makawah ma ia dopak datas mahosa gajang. Dop ai nini ma hepata artini mukap ma. Ipandang masih dia ase ulang ipatugah-tugah nama sa ai atap bani ICP. Tapi lambin dipandang, lambin iopot si dia do membari tahun ai. Das jaima hatani Tuhan bata ni sadarion. Horas shalom bata ganupan. Parlobi pada hanami salam ulup-ulup membani hanami Guria GKPS Tanjung Rejo mabani Nasiam GKPS Padang Bulan i yanan on malas tumang ur nami hanlan iberi Tuhan depan orang hubata ase saling melayani hita halani adong pertukaran mimbar i GKPS Resort Polonia. Satonggo hita ase pelayanan tukar mimbar on saling menguatkan, saling menopang dan mendorong pertumbuhan iman di tengah-tengah ni Huria GKPS Resort Polonia bani bayan hamulian ni Tuhan. Jadi hanami adong do piga-piga halak Huria GKPS Tanjung Rejo naroh jon hanami natulu namangidangi sonai homa adong piga-piga hasoman Huria sai boyo hita holi marsisean saling mendoakan satu sama lain. Bapak Enang hanami pada sekolah bilang ibadai bahasa Simalungun bahasa Indonesia ase ulang salah hulitene. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita baca teks kita ini kelihatannya ini ada dua cerita yang berbeda dan ini memang ada dua kisah yang berbeda. Tetapi dua kisah ini punya satu tema. Dia punya ada kemiripan di dalamnya dan ada tema yang ingin diajarkan kepada kita. Kalau kita lihat yang pertama, kisah yang pertama dari ayat yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai kepada ayat yang ke-30, maka kita akan melihat di situ karakternya itu adalah perempuan yang anaknya sedang kerasukan setan, anaknya ada di rumah, lalu ibu ini mendatangi Tuhan Yesus, lalu bersujud di depannya dan berharap kalau boleh dia mengusir setan dari tempat itu. Lalu yang berikutnya juga ada dialog di dalamnya. Dialog yang tadi dikatakan nggak boleh anak-anak, kalau anak-anak belum kenyang nggak boleh dikasih sama anjing. Lalu perempuan itu membalasnya lagi, lalu akhirnya ada terjadi roh jahat itu keluar dari anak perempuan itu. Di cerita yang kedua, ayat yang 31 sampai ke 37, maka di situ kita melihat bahwa ada orang-orang, sekelompok orang membawa seorang tuli dan gagap. Kata terjemahan bahasa Indonesia yang kedua, dia mengatakan gagap kepada Yesus dan memohon agar Yesus meletakkan tangan atasnya, atas orang itu supaya kesembuhan orang itu. Lalu ada tindakan unik Tuhan Yesus, dipegang lidahnya, lalu dia menghadap ke atas, terbukalah, lalu orang itu pun menjadi sembuh dan dia bisa berbicara dan mendengarkan dan bercakap-cakap dengan biasa. Kalau kita lihat di dalam bagian ini sesungguhnya menceritakan apa? Apa yang ingin diceritakan di dalam teks di dalam bagian ini? Tentu saja kalau kita melihat di dalam teks ini, maka temanya itu adalah bahwa Yesus berkuasa mengusir setan dan menyembuhkan yang tuli dan gagap. Simpel, sederhana. Yesus berkuasa menyembuhkan yang tuli dan gagap dan berkuasa untuk mengusir setan. Tetapi kalau kita baca lagi lebih dalam lagi di dalam Injil Markus ini, mulai dari pasal yang keempat, ayat yang ke-35, penginjil Markus ini telah menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu betul-betul berkuasa. Dia berkuasa atas angin ribut.
Ketika mereka di atas kapal, para muridnya sudah mulai ketakutan, dia sedang tidur. Lalu dia mengatakan, tenanglah, lalu semua akan tenang. Setelah itu mereka mendarat, dia bertemu dengan seorang yang kerasukan roh jahat yang banyak, yang namanya legion. Berarti kurang lebih ada 100 setan yang menguasai orang ini. Dan setan itu begitu melihat Yesus langsung tersungkur di hadapannya. Karena Yesus berkata, apa urusanmu katanya, pergilah dari tempat ini. Itu yang dilakukannya. Kalau kita nanti membaca lagi di pasal yang kelima ayat yang ke-21, maka kita akan menemukan bahwa di situ ada 2 cerita. Ada seorang imam kepala, imam bait sinagog pada waktu itu, anak perempuannya itu sudah sakit parah. Lalu dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, letakkanlah tanganmu atas anakku, maka ia akan sembuh. Pada saat di perjalanan, dia bertemu dengan seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Ini adalah sakit yang mematikan. Bukan karena sakitnya, tetapi seluruh kehidupan ekonominya sudah habis. Dan Yesus memulihkan dia. Hanya dengan jubahnya yang disentuh oleh perempuan ini, maka perempuan ini menjadi sembuh. Dan pada saat dia bercakap-cakap, ada utusan dari Yairus. Udahlah, burumu sudah meninggal. Kata Tuhan Yesus, percaya saja, jangan takut. Dan benar, perempuan itu yang sudah mati itu karena sudah ada di situ peratap yang sudah peratap profesional, sudah ada yang mengandung. Yesus datang lalu menyentuh dia dan perempuan itu bangkit. Saudara-saudara, kalau begitu mengapa harus ada pengulangan? Apakah ini hanya menceritakan bahwa Yesus berkuasa? Benar, tentu Yesus berkuasa karena itu sudah diceritakan oleh mulai dari pasal yang keempat ayat 35 sampai pasal yang kelima ayat yang 42. Kalau begitu apa yang ingin ditunjukkan kepada kita? Karena itu saudara-saudara yang terkasih, mari kita melihat di dalam bagian ini. Kalau kita membaca Markus pasal yang ke-7 ini ayat 24 sampai kepada ayat yang ke-37 ini, maka tema yang ingin ditunjukkan kepada kita itu adalah bahwa kedua kisah ini menegaskan kepada pembaca bahwa Yesus itu adalah betul-betul anak Allah yang berkuasa. Dan yang kedua, bahwa kuasanya itu melampaui ruang dan waktu. Mari kita melihat dari yang pertama. Kalau kita melihat di dalam bagian ini, ketika perempuan Sirofenisia ini datang ke tempat ke tempat Yesus itu, anaknya tidak ada di situ. Tapi dia berkata, usirlah setan dari anak perempuan ini. Saudara-saudara yang terkasih, pada waktu itu, pada masa itu, pengusiran setan, penyembuhan atau pemulihan itu pada umumnya akan terjadi dengan sentuhan langsung. Tetapi ketika Yesus berkata, karena kata-katamu itu, setan itu sudah keluar dan betul itu terjadi. Itu menunjukkan kepada kita bahwa kuasa Yesus itu melampaui ruang dan waktu. Kuasa Yesus itu tidak hanya dibatasi oleh sekelompok kecil. Tempat ini tidak hanya dibatasi oleh serentang waktu yang bisa kita ukur. Tetapi melampaui semuanya. Melampaui apa yang bisa diukur oleh mata kita. Apa yang bisa dilihat oleh mata kita. Kuasa Yesus itu melampaui semuanya. Yang kedua, kalau kita lihat di dalam bagian ini, apa yang ingin ditunjukkan kepada kita itu adalah begini. Di dalam ayat yang kedua, di dalam cerita yang kedua itu, dikatakan bahwa Yesus itu katanya dengan tindakannya yang unik itu, dia memasukkan jari-jarinya ke dalam telinga orang itu, lalu setelah dia meludah, dia memasukkan ininya, lalu dia mengatakan, hepata, katanya mukapma, terbukalah, dan itu betul-betul terbuka. Apa yang ingin ditunjukkan di dalam bagian ini? Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat di dalam bagian ini, maka Yesus ingin menunjukkan, kalau tadi sudah pasti kuasanya melampaui segala sesuatu. Tetapi apa yang ditunjukkan di dalam bagian ini bahwa Yesus itu adalah penggenapan Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi beberapa ratus tahun yang lalu. Contohnya di dalam Yesaya. Di dalam Yesaya pasal 35 ayat yang 4 sampai yang ke-6 dikatakan katanya begini. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah,
Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Kalimatnya begini, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, pada saat Ia sendiri datang menyelamatkan kamu, maka mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka, dan pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Yesaya pasal 35 ayat yang keempat sampai yang keenam. Jadi tindakan Yesus ketika dia menyembuhkan orang yang bisu dan gagap ini, maka orang yang tuli dan gagap ini, maka pada saat itu dia sedang mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya, kepada orang itu, bahwa dialah Mesias. Bahwa dialah Allah yang dinubuatkan sejak perjanjian lama, yang datang menghampiri manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat dua cerita itu ingin menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu betul-betul Mesias. Yesus itu betul-betul anak Allah yang telah dinubuatkan. Dialah Allah, kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini yang telah menyatakan diri ratusan tahun yang lalu bahwa Dia akan mengadakan pembebasan, Dia akan mengadakan pemulihan, Dia akan memberikan kesembuhan, Dia akan melepaskan yang tertawan, Dia akan menghibur yang sakit-sakitan. Itulah Dia, Yesus Kristus namanya. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus itu tidak saja mengajar dan mengkhotbahkan kerajaan Allah. Tapi lebih daripada itu, Yesus sendiri adalah penggenapan daripada kerajaan Allah itu. Di dalam diri Yesus itulah Allah telah mengalahkan dan menaklukkan kuasa dosa. Allah melepaskan manusia dari kuasa dosa dan membawa manusia kepada kelimpahan berkat-berkat Allah. Itulah yang ingin ditunjukkan kepada kita. Bahwa Yesus itu betul-betul Mesias. Dialah sang penyelamat, satu-satunya juru selamat yang telah mengalahkan dan menaklukkan kuasa dosa, melepaskan manusia daripada kuasa dosa, dan membawa manusia kepada kelimpahan berkat-berkat Allah. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita membaca teks kita ini, maka ada dua hal yang akan memberi pengertian kepada kita betapa pentingnya hal ini disampaikan. Yang pertama, tempatnya. Kedua tempat ini, satu disebut dengan negeri Tirus. Saya sebenarnya ada gambarnya. Lalu satu lagi Dekapolis. Kenapa itu perlu ditunjukkan? Bahwa kedua nama yang disebutkan itu adalah daerah tempat tinggal orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi itu bukan daerah Yahudi, tetapi orang-orang bukan Yahudi. Sehingga apa yang ingin ditunjukkan kepada kita bahwa kalau tadi Yesus itu adalah Mesias, penggenapan janji Allah kepada Israel. Sekarang ketika Dia menunjukkan kuasanya kepada orang-orang non-Yahudi, itu menunjukkan bahwa Dia juga adalah Mesias bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Tempat ini menjadi penting ditunjukkan oleh penulis Injil Markus kepada kita untuk mengingatkan bahwa jemaat Roma pada waktu itu yang surat Injil ini dituliskan, mereka itu yang sedang tertawan, mereka itu yang sedang menderita di bawah pemerintahan Kaisar Nero yang menakutkan itu. Mereka penuh dengan ketakutan, mereka selalu terbelenggu, mereka tidak bebas melakukan apa-apa. Dia ingin mengatakan bahwa Yesus yang menghampiri, yang menerima dan menyatakan kuasanya kepada perempuan Sirofenisia itu dan kepada orang yang tadi di Dekapolis itu, itulah Yesus yang sama, yang menghampiri dan menjagamu yang sedang terbelenggu, yang sedang menderita, yang sedang kesakitan. Dialah Allah yang melepaskanmu. Yang kedua, saudara, dia mengatakan ada dialog perempuan itu. Di dalam bahasa Indonesia itu menarik sekali. Dia katakan begini, perempuan itu berkata begini, Tuhan, tolonglah usir setan itu dari anakku. Kata Tuhan Yesus, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut
mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Itu terkesan kasar dan memang kasar. Tetapi itu adalah gaya bahasa di abad yang pertama yang ingin menunjukkan bahwa kamu tidak pantas untuk mendapatkannya. Karena ada anak-anak yang dimaksud ini adalah Yahudi. Anak-anak yang dimaksud ini adalah orang-orang Yahudi. Biarkanlah dulu mereka mencicipi dan menikmati keselamatan yang dibawa oleh Mesias itu, barulah kamu untuk melakukannya. Tetapi dialog perempuan itu mengatakan begini, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Apa yang ingin ditunjukkan? Dia perempuan ini ingin mengatakan begini, enggak apa-apa sisanya, yang penting sama. Enggak apa-apa kalau itu adalah anak-anak bisa banyak, yang penting sedikit saja kami bisa mencicipi, maka kami akan menikmati apa yang dinikmati oleh anak-anak. Karena entitas itu sama, yang dimakan itu sama, hanya bentuknya ada hipal, tapi ada bentuknya rima-rima. Biarkan kami menikmati itu, biarkan kami menikmati sekecil saja keselamatan dan kebaikan yang dibawa oleh Mesias itu, maka sama kami menikmatinya. Kalau begitu, apa yang ingin ditunjukkan saudara-saudara yang terkasih di dalam bagian ini? Saudara-saudara yang terkasih, dialog itu ingin menunjukkan kepada kita bahwa keselamatan oleh iman kepada dan di dalam Yesus Kristus itu tidak hanya dinikmati dan dialami oleh orang Yahudi, melainkan juga adalah orang-orang non-Yahudi. Bahwa benar Yesus Kristus itu adalah Mesias orang Yahudi yang lahir daripada keturunan Daud, memenuhi dan menggenapi apa yang dijanjikan Allah di perjanjian lama. Tetapi dia mengatakan bahwa keselamatan yang dibawa Yesus Kristus itu bukan saja dinikmati oleh orang-orang Yahudi secara lahiriah, tetapi juga dinikmati oleh orang-orang yang beriman seperti perempuan ini. Ketika Yesus mengatakan karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Artinya apa? Karena imanmu itu, karena kepercayaanmu itu, karena keinginanmu itu, maka kamu pun menikmati keselamatan yang daripada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, itu senada dengan apa yang dituliskan oleh Paulus. Kalau kita membaca dalam surat Paulus, di surat Roma juga ada, di surat Efesus juga ada, paling jelas dia mengatakan begini. Dia menuliskan surat itu kepada jemaat Efesus, yaitu adalah orang-orang non-Yahudi. Tapi dia mengatakan bahwa orang-orang non-Yahudi, kamu katanya dahulu di luar Kristus, kamu dahulu jauh, tidak termasuk kewargaan Israel, tidak mendapat ketentuan yang dijanjikan yang tadi itu, dan tanpa pengharapan serta tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus, maka orang-orang non-Yahudi tadi yang jauh secara lahiriah sekarang menjadi dekat, yang dahulu tidak termasuk kewargaan Israel sekarang menjadi masuk karena iman, yang dulu tidak mendapat ketentuan kenikmatan shalom yang dibawa oleh Yesus Kristus itu sekarang mendapatkannya, yang dahulu hidup tanpa pengharapan sekarang hidup dengan pengharapan, yang dahulu hidup tanpa Allah sekarang menjadi hidup dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, inilah yang menjadi kabar baik bagi kita. Bahwa Yesus Kristus, Sang Mesias, Sang Tuhan dan Juru Selamat itu, sekarang apa yang dikerjakannya dapat kita nikmati. Apa yang kita kerja, apa yang dikerjakan oleh Allah dapat dinikmati gitu. Bang Multimedia, bolehkah kita lihat video di slide nomor 16? Coba kita lihat bagian ini.
Bisa? Oke. Ada suaranya? Oke. Ini adalah pertumbuhan kekristenan mulai dari kecil itu di daerah Palestina. Lalu nanti dia pergi ke barat, ke Alexandria, lalu nanti akan terus berkembang lagi. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita bisa melihat video itu tadi, dari tahun 33 di mana peristiwa Kristus Yesus disalib dan dia dimati lalu dibangkitkan pada hari yang ketiga. Maka mulai saat itu dia sedang membukakan jalan. Bahwa benar dia adalah Mesias yang lahir dari keturunan Yahudi. Tetapi dia juga Mesias yang membawa keselamatan daripada Allah ke seluruh bumi. Termasuk juga kepada kita di tanah Simalungun. Inilah hal yang harus kita rayakan di dalam olop-olop kita.
bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus itu telah tersedia dan dialami setiap orang yang percaya kepadanya. Bahwa Yesus Kristus Sang Tuhan dan Juru Selamat itu, apa yang dilakukannya dan yang ketika dia melakukannya di atas salib, pada saat itu dia sedang membukakan jalan kepada semua orang yang beriman kepadanya, bahwa ia akan melepaskan orang yang percaya dari kuasa dosa dan membawa orang itu menikmati keselamatan yang daripada Allah. Itu yang dijanjikan oleh Allah. Di dalam Efesus pasal yang kedua dia mengatakan bahwa di dalam Yesus Kristus Allah telah menghidupkan kita yang telah mati. Allah telah membangkitkan kita dan Allah telah memberikan tempat kepada kita. Itu adalah janji keselamatan yang Allah telah berikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Dan itulah yang kiranya menjadi sukacita kita sebagai warga umat Tuhan. Ketika kita merayakan olop-olop itu bukan sekadar tentang bicara tentang bagaimana kita memestakan, bukannya soal pesta budaya, bukan. Tetapi kita sedang merayakan kebaikan Allah, merayakan keselamatan yang Allah telah sediakan kepada kita, merayakan berita Injil, dikhotbahkan, diperdengarkan kepada kita, baik di mimbar-mimbar gereja, di kampung-kampung maupun di dalam rumah-rumah tangga. Itulah yang harus kita rayakan. Itulah yang harus kita olop-olopkan. Itulah yang membuat hati kita akan bergetar. Hati kita akan melimpah dengan syukur. Sehingga karena apa? Karena Sang Juru Selamat itu telah hadir dan telah menyelamatkan kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, apa yang menjadi respons kita? Yang pertama, percayalah kepada Tuhan Yesus bahwa Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya. Percayalah. Kalau selama ini anak-anak muda masih bergumul dan terus tidak bisa menang terhadap dosa, percayalah bahwa di dalam Kristus akan ada kemenangan bagimu. Kamu tidak pernah lagi berdosa, tetapi kamu bisa untuk tidak berdosa. Itu jadi jaminan kepada kita. Percayalah bahwa di dalam Yesus Kristus akan ada kehidupan yang kekal bagi kita. Yang kedua, apa respons kita? Jadilah saksi Kristus yang menuntun orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita membaca cerita itu di bagian akhir itu, kata Tuhan Yesus, diam-diam, gak usah kasih tahu. Tapi semakin dilarang, semakin giat menceritakannya. Semakin dilarang, semakin giat menceritakannya. Dan saya berharap kiranya itu juga menjadi geliat hati kita. Karena kita melihat bagaimana Tuhan telah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Bagaimana Tuhan telah melepaskan kita daripada berbagai pergumulan yang membuat kita menjauh daripada Tuhan. Maka itulah yang harus kita beritakan kepada orang lain. Kita harus menjadi orang yang menuntun orang lain, mengenalkan orang lain kepada Kristus, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melihat akan Kristus. Ini menjadi satu undangan bagi kita untuk mengajak bagi kita anak kos, mengajak teman-teman kos kita untuk datang ke gereja atau datang ke persekutuan di pemuda di hari Rabu atau di dalam pelayanan yang lain. Bagi kita juga, berapa banyak kita harus mengajak, melibatkan orang lain untuk mengalami dan mencicipi keselamatan yang telah Allah berikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menjadikan gereja ini menjadi rumah di mana setiap orang mengalami perjumpaan dan pertumbuhan iman. Saudara-saudara yang terkasih, izinkan kami sebagai umat Tuhan mengajak kita. Kalau selama ini di sektor kita ada 50 kakak, tapi yang datang pertonggoan barangkali cuma 25 kakak. Mari saatnya bagi kita untuk mulai mendatangi mereka. Saya rasa ini tidak hanya menjadi tugas para majelis, tetapi ini juga menjadi tugas kita sebagai warga gereja Tuhan. Sebagai umat Tuhan, kita perlu hadir untuk bisa menopang dan menguatkan, menopang dan membantu setiap orang untuk terus bertumbuh di dalam iman. Itu adalah tempat di mana kita akan bisa bertumbuh. Saya berdoa kiranya gereja kita ini menjadi sebuah komunitas yang membangun, komunitas yang di mana semua orang
akan mulai menceritakan siapa Tuhan Yesus dalam hidupnya dan apa yang Allah telah lakukan dalam hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi Engkau telah menyatakan diri-Mu kepada kami, bahwa Engkau hadir di tengah-tengah dunia sebagai penggenapan akan janji Allah, bahwa Allah sendirilah yang akan datang menghampiri umat-Nya dan memberikan kelepasan, pemulihan, penebusan. Dan kami bersyukur kepadamu ya Yesus Kristus, bukan saja karena Engkau berkuasa pada masa di Palestina ataupun pada masa abad yang pertama, tapi kuasa-Mu kekal karena Engkau sendiri Allah. Kuasa-Mu itu tak berkesudahan sampai sekarang. Kuasa penebusan-Mu itu masih tetap berlaku. Kami bersyukur dan memuji Engkau ya Tuhan Yesus Kristus atas karya-Mu di kayu salib dan kebangkitan-Mu. Memberikan kepada kami kesempatan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan untuk bisa mengalami kebebasan, untuk bisa mengalami kelepasan, untuk bisa mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Engkau ya Tuhan yang terus mengundang umat-Mu, menyatakan diri-Mu kepada setiap umat-Mu, siapapun kami ya Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan, setiap orang yang sedang mengalami pergumulan, ada orang yang sedang bergumul, tidak bisa lepas daripada dosa pornografi. Kami percaya Tuhan yang mampu membebaskan dia. Kiranya dia kembali kepada Tuhan. Nyatakanlah kasih-Mu kepadanya ya Tuhan. Ingatkanlah dia terus akan betapa lebarnya tangan Tuhan yang terentang di atas salib itu untuk menyambut setiap orang yang berdosa. Kami tahu ya Tuhan, si iblis selalu akan membuat kami merasa tidak pantas untuk datang kepada Allah. Tapi biarlah ya Tuhan Yesus Kristus, kasih-Mu yang besar itu, kasih-Mu yang melimpah itu, membuat kami mengalahkan si jahat dan membuat kami untuk terus hidup dan merespons karya Tuhan di dalam iman dan percaya kami. Kami juga berdoa kepada Tuhan. Di antara kami ada orang-orang yang sakit, menahun ya Tuhan. Kami sebagaikan hidup tidak punya harapan. Kami bagaikan hidup tidak punya Allah. Semua upaya yang telah kami lakukan semuanya tidak menghasilkan dan tidak membawa perubahan kepada kami. Itu terkadang membuat kami merasa Tuhan tidak ada. Membuat kami merasa bahwa Tuhan tidak adil. Membuat kami merasa Tuhan tidak mengasihi kami. Tetapi kiranya Tuhan, apa yang telah Engkau tunjukkan kepada perempuan Sirofenisia ini dan kepada orang yang tuli dan gagap ini, mengingatkan kami bahwa Allah peduli dan Allah mau menyatakan keselamatan yang daripada-Mu, menyatakan kuasa-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa kepada Tuhan, berilah kepada kami keberanian untuk terus datang kepada Tuhan dan menikmati. Kami juga berdoa kepada Tuhan, kiranya Engkau terus yang menolong dan menopang kami semua ya Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu, berilah kepada kami keberanian. Keberanian untuk terus menceritakan kabar baik bahwa Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk membebaskan kami manusia dari perbudakan dosa dan membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Berikanlah kepada kami keberanian menceritakan kepada orang-orang yang ada sekitar kami, baik di tetangga lingkungan tempat tinggal kami, baik di tempat-tempat pekerjaan kami, di sekolah kami, di kampus kami, atau dimanapun Tuhan menempatkan kami. Berilah kami keberanian dengan tegap mengatakan bahwa Kristus telah membebaskan kami dan kami mau hidup baginya. Kami juga berdoa kepada Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati gereja Tuhan dimanapun. Secara khusus kami berdoa. Kami bersyukur kalau gereja Tuhan di tempat ini, GKPS Padang Bulan, telah berusia 60 tahun dan telah Tuhan pakai bertahun-tahun lamanya untuk menjadi tempat bagi anak-anak muda menemukan Tuhan. Untuk menjadi tempat bagi anak-anak muda menemukan panggilan Tuhan. Menjadi tempat bagi banyak generasi untuk bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa, pakailah terus gereja-Mu ini, pakai para hamba-hamba-Mu, majelis jemaat, supaya mereka dengan hati yang rendah, mereka terus melayani Tuhan. Berkati juga umat Tuhan, dimanapun kami berada,
supaya dengan keberadaan kami, kami mengingat bahwa kami bertanggung jawab atas pertumbuhan iman saudara-saudara kami seiman. Kami berdoa kepada Tuhan, berkatilah umat-Mu di tempat ini, berkati jugalah firman-Mu, supaya itu menjadi penolong bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Paima yondoskon hita galanganta, tangar hita malobe hatani naibata nagabe onjolan bata laho manggalang, aimanatar surat Bani Jona 2 ayat 10. Tapi anggo au marhasoman sora puji-pujian doau manggalang bamu, galaron kudu nadop hubagahkon, bani jahu bado haluahon, sonari patupu hitama galanganta. Sanggah mardalan galangan mandoding mahita hombani haleluya nomor 428 ayat sadada subani ayat tolu pesta bolon marpanyama. Garupa
riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galangan tahubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, harohan ni haganop. Hun bamudo harohan ni pasu-pasu huban nami. Ibire hamdo banami gulu apa haguluhan ari-ari. Ham Tuhan, ijon iondoskon hanami do hubamu gulu, pakon pasu-pasu nadop bineremu in banami. Say lambin margogoh matongon hanami, ihasomani idopni uhurmu, apa pasu-pasumu, bani namandalankon horjanami. Papa sing hama galangan, naginalangkon nami on, gabe galangan namisbo ilobe-ilobemu. Asel lambin ihargaon hanami, tongon dearni layak gogo, pakon pasu-pasumu in. Marhite napasautkon harosuhmu humbani gogo, pikiran apa sinadongan nami. Terima kasih mabamu Tuhan, marhite Kristus Yesus Tuhan nami, jalo hamma galangan pakontonggo nami on. Amin. Ganup bineremu in, tondui pakon aku laku. Ham Tuhan naibata parkuasaan jahana tota prosisa dokahni. Ibu tohanami do bahasa sirsiran doham manangihon tonggo nami. Marimbang hasirsiron nami martonggo. Anjaha ibere hamdo lobi humbani na pinangindo nami. Useihon hamma huban nami habayakon ni idup ni uhurmu. Aja marpangun lagi maham mangidah hurang ni hapor sayaon nami hubamu. Layakon hamma huban nami segala hadiaron nahumbani Yesus Kristus Raja ni kuriain. Nadop pasadahon segala napor saya marhite tondui napasing. Amin. Hamba panami namarianan inagori atas. Say napapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharosuh ni urmu, inaguri tonga onsongon na inaguri atas. Bere hama banami sadarion, haguluhan ari-ari. Sasap hama dosa nami, songon panasap nami bani dosa ni hasoman namar dosa dopaka nami. Ulang hanami bobay hamhu parlajuan. Palua hamma hanami humbani pangago.
sorani Tuhan makatahon. Ise do suruhonku, ise do utusan nami, Ijong dengan nami, suruham mahanami. Maho mahita, isir mahita, Panganggilanku Tuhan mengulungin, asep alua, o maha somanta, kami menghulu bagi Tuhan kami. jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. I pasu-pasu anjaha iparorot Tuhan nai batama hita. I sondeng kon Tuhan nai batama bohini hubata. Janah mai dop ma uhurni mangidah hita. Idop pakon Tuhan nai batama bohini hubata. Janah ipasurap madameni bani tondui tabe. Amin. Hundul ma kuria, salam.